PES juga ada untuk IoT. Beberapa Betul, vendor pun yang jualan istilahnya hardware, nggak ngelemparnya ke sana, Mas. betul, betul, Pak. Itu sekarang udah, eee, apa ya, sudah jadi kebutuhan sih, Pak. Karena Mhm mhm. biaya, pengelolaan data center ya kalau kita nggak benar-benar manage, Mhm sulit mhm. sebenarnya, Pak. Ya, Harus 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 cermat lah, nggak semua juga bisa kita kelola sendiri sih sebenarnya, betul betul. harus bisa kolaborasi. Pak Herman mungkin nanti, sebelum kita Pak Herman sampai jam berapa rencana? Kegiatan jam berapa, Pak? 1 jam kali ya cukup ya? 1 jam ya? 1,5 jam lah, sama setengah jam ini mungkin ya, apa tanya jawab ya, Pak, ya? Ya ya, oke boleh. Ya. Paling mungkin Pak Herman, saya sedikit, pembukaan dulu sebentar ya, Ya, mengenai komunitas ini ya, 5 menit apa lah Mas? Silakan paling. silakan. Banyak juga 30 ya? Banyak, Pak, ini masih saya admit nih, masih banyak nih yang terus masuk nih, terus bertambah nih. Baik, mungkin, Pak Herman kita mulai saja ya, Bapak Ya, Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, karena kebetulan, beliau juga ada kegiatan lain. Pak Herman nanti mungkin, untuk hari ini bisa kita mulai terlebih dahulu. Apakah, share screen yang saya sudah terlihat belum ya ini, share screen-nya? terlihat Mas, Sudah terlihat. sudah muncul ya? Ya, Baik, betul. saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan tukang ledeng nih dari, seluruh Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya juga, tidak banyak mengenal nih Bapak Ibu dari mana saja. Mungkin next, nanti pada saat di pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan langsung dengan menyebutkan nama nanti dan asal, PDM-nya. Nah, baik untuk, kegiatan hari ini Bapak Ibu kita kembali mengadakan webinar, yaitu webinar series kelima yang mana sebelumnya sudah dilakukan webinar-webinar, terlebih dahulu, mulai dari webinar seri 1 sampai terakhir itu series 4 dan sekarang series 5. Jadi untuk hari ini, judulnya mungkin lebih ke pemanfaatan data IoT menggunakan tools-nya EPANET yang mungkin nanti akan dilanjut sama Pak Suherman ya, untuk materi tersebut. Yuk. Nah, mungkin sebelum ke acara, karena mungkin di sini ada banyak anggota baru ya yang mungkin notabene belum tahu, komunitas otomasi tukang ledeng ini, jadi saya sedikit, menjelaskan sedikit mengenai ini, bahwa komunitas tukang ledeng ini sebenarnya, eee, diinisiasi kurang lebih berapa bulan ya, 3 bulan, 4 bulan ke belakang mungkin ya. Pada saat itu, mungkin hanya untuk berbagi diskusi ya dengan rekan-rekan, air minum lainnya yang berhubungan, salah satunya ini ada di bidang SCADA, kemudian yang kedua itu di automation, kemudian yang ketiga itu di IoT, yang keempat itu di AI, artificial intelligence, kemudian yang kelima di connectivity, salah satunya ada LP1 ya, LoRaWAN, misalkan nanti Sigfox atau NB-IoT ada di sini. Jadi nanti topik-topik yang akan kita, selenggarakan ke depannya itu, kurang lebih, seputar di sini gitu ya. Nah kemudian, nah jadi sebelum-sebelumnya kita sudah mengadakan webinar terlebih dahulu, mulai dari webinar seri 1 ya, dengan, judul saat itu pengenalan protokol Modbus, kemudian, di webinar series 2 itu ada, judulnya sensor dan water quality analyzer, kemudian yang ketiga itu ada data logger dan flow meter, kemudian yang keempat ada tingkat kecerdasan smart water grid management, kemudian yang sekarang yang kelima itu pemanfaatan data IoT dengan software EPANET. Nah mungkin nanti untuk, webinar mingguan berikutnya ke-6, barangkali nanti ada saran dan masukan di akhir untuk kita, agendakan acara berikutnya seperti apa. Nah kemudian otomasi tukang ledeng ini juga kita mempunyai beberapa, channel media
sosial media ya, salah satunya di grup Facebook ya, itu Otomasi Tukang Ledeng namanya, Bapak Ibu bisa silahkan join di grup Facebooknya. Kemudian di YouTube juga namanya sama, Otomasi Tukang Ledeng. Ini apa namanya, akan mengupload beberapa video best practice, kemudian tata cara misalkan pemeliharaan instrumen, pengoperasian dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada WhatsApp group yang mana sekarang ini dulu Pak Herman sebelum adanya webinar ini 97 terakhir. Alhamdulillah sekarang dengan kemarin adanya broadcast untuk masuk ke grup ini sekarang sudah hampir 200, hampir 100% kenaikannya ya teman-teman di grup WhatsApp ini. Jadi untuk WhatsApp ini kita nanti akan berdiskusi lebih banyak interaksi di grup WhatsApp ini. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya nanti akan ada contohnya mungkin kayak seperti ini, webinar. Kemudian nanti ada juga ke depannya yang belum kita selenggarakan itu ada workshop nantinya. Dan kemudian ada nanti training ya ke depannya. Dan ini mungkin agenda-agenda kita ke depan yang mungkin kalau memungkinkan akan kita lakukan. Nah, mungkin untuk permulaan, untuk pengenalan seperti itu dahulu. Untuk selanjutnya, mangga Pak Herman untuk melanjutkan materi untuk webinar series kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Herman. Monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir. Ini sebenarnya sharing ide aja. Ada tools-tools EPANET yang udah kita kenal lama, kemudian juga ada teman-teman saya lihat sudah juga banyak bermain IoT dan teman-teman ya. Jadi ada ide apakah kedua tools itu bisa dikombinasikan atau tidak. Mungkin ini idenya mau saya luncurkan ke rekan-rekan, siapa tahu menjadi inspirasi ya. Saya izin share screen sebentar, saya PowerPoint-nya saya aktifkan dulu. Sebentar. Oke. Oke, makasih ya. Jadi bagaimana pemanfaatan data IoT menggunakan EPANET ya. Oke. Pertama saya perkenalkan diri dulu sebelumnya bahwa nama saya Suherman ya. Saat ini aktivitas saya sebagai IT konsultan dan trainer juga ya untuk teknologi di air minum seperti GIS, EPANET, data integration ya. Dan saya juga adalah veteran PDAM ya atau pensiunan PDAM. Saat ini juga ada beberapa proyek sedang saya tangani untuk wilayah data integrator dan GIS. Kemudian juga rekan-rekan bisa lihat beberapa sharing yang saya lakukan juga selain di forum seperti ini juga ada di YouTube ya. Di alamatnya seperti yang tertera di layar. Kemudian jika ada rekan-rekan ingin bertanya lebih lanjut atau diskusi, saya terbuka sekali. Silahkan dengan nomor handphone seperti yang ada di layar. Atau kalau mau menyimpan kontak saya, tinggal scan aja barcode tersebut. Ya, tinggal scan aja, tinggal disimpan di phonebook rekan-rekan. Demikian perkenalannya, kita lanjut ya. Sorry. Nah, mungkin para praktisi IoT di perusahaan air minum atau air bersih ya itu sudah banyak sekali ya. Mungkin sudah bikin dashboard ya udah macam-macam, kemudian datanya sudah berjalan 5 bulan, 6 bulan atau 2 tahun ya datanya sudah terkumpul. Contohnya seperti di layar ini ada beberapa grafik flow ya yang bisa kita lihat polanya, pola grafiknya seperti gambar ini ya, seperti gambar yang kita lihat di sini, pola flow-nya bisa kita lihat, atau di atasnya sebenarnya ini adalah pola pressure ya, bisa kita lihat juga. Kemudian bisa kita integrasikan juga dengan map yang bisa memperlihatkan posisinya di mana logger yang kita simpan atau posisi instrumen yang kita simpan ya. Seperti di layar juga ada map dengan contoh-contoh kondisi tekanan ya yang terbaca ya, posisinya bisa kita lihat. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang punya hal seperti ini ya, sudah banyak yang punya hal seperti ini. Dan yang menjadi pertanyaan adalah
data yang tersimpan oleh rekan-rekan ini, ya, yang di flow seperti grafik ini, itu rekan-rekan apakan? Disimpan saja kah, atau kemudian di-download, atau dianalisa dan sebagainya, itu diapakan? Yang jadi misteri saat ini. Karena kita lihat di komunitas otomasi pun saya lihat kebanyakan diskusinya adalah lebih ke teknologi, hardware, sensor, komunikasi. Tapi saya belum ketemu nih, di komunitas otomasi yang diskusinya itu lebih, masuk juga ke area analisis datanya, pakai, teori apa, pakai mekanisme apa gitu ya, atau pakai rumus apa gitu, tools-nya apa untuk analisisnya, itu saya belum lihat tuh, ada diskusi panjang di otomasi. Semoga harapannya dengan adanya hasil sharing hari ini kita bisa, ramaikan kembali di sisi analisis data otomasinya, data IoT-nya, gitu ya. Oke, kemudian setelah data ini kita kumpulkan, ya, itu yang biasa kita dengan IoT data. Nah, IoT data ini merupakan sebenarnya time series data. Time series data itu adalah sebuah jenis data yang terdiri dari rangkaian pengamatan, ya. Misalkan sensor-sensor pressure kah, flow, atau, mungkin juga kualitas, air, level air, itu semuanya berbasis data yang direkam waktu ke waktu. Sehingga di sini adalah merupakan rangkaian pengamatan atau pengukuran yang diambil dalam interval waktu yang teratur, ya. Jadi ada waktu yang selalu dicatat atau timestamp namanya, ya, waktu yang selalu dicatat berikut dengan data yang diukurnya. Sehingga di sini mencatat perubahan atau variabel yang diamati selama periode waktu tertentu dan urutan waktu ini menjadi sebuah hal yang amat penting ya dalam kebutuhan nantinya untuk dianalisis. Nah, inilah yang namanya time series data ya, time series data itu. Jadi, saya yakin rekan-rekan sudah, banyak melakukan mungkin, buat PDM-PDM besar tuh ya, kayak PDM-nya Mas Ramdan tuh di database-nya mungkin udah beratus-ratus mega, bergiga-giga ya, besar data time series-nya. Yang jadi misteri buat kita nanti itu, ini mau diapain nih? Masa kita kumpul-kumpulin aja gitu kan. Mungkin yang saat ini masih langsung terpakai adalah di sisi alarm, notifikasi, misalkan ada sensor atau nilai yang di bawah standar atau di atas standar, itu akan memberikan alarm, itu pasti saya yakin pada jalan ya. Tapi data historicalnya yang terkumpul itu mau diapain? Gitu. Nah, dengan adanya time series data tersebut, sebenarnya bisa kita lakukan hal-hal seperti peramalan, ya. Kita melakukan atau biasa dikenal juga dengan forecasting, ya. Peramalan juga buat menunjang proses pengambilan keputusan, atau juga data time series ini bisa digunakan untuk memahami adanya pola pola data. Karena kan datanya tadi, memiliki timestamp dari waktu ke waktu itu tercatat rekamannya sehingga kita punya harapannya dari data tersebut kita akan punya pola tertentu dari sebuah data. Deteksi anomali biasanya terjadi kalau ada data yang di luar pola yang biasanya. Nah, ini akan menjadi anomali atau optimisasi proses, atau juga buat evaluasi kinerja ya, karena pasti teman-teman udah bikin setting, KPI-nya untuk tiap, logger ya, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, ini buat evaluasi kinerjanya, atau buat riset ilmiah, untuk perencanaan, pengelolaan resiko, dan pengembangan model prediktif. Model prediktif ya mirip-mirip ke peramalan ya. Itu dari manfaat time series data. Jadi dengan banyaknya manfaat seperti ini, rekan-rekan yang udah punya data IoT yang datanya tersimpan, itu sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan lebih lanjut gitu ya, hanya disimpan saja, sayang sekali. Karena dengan manfaat yang banyak sekali seperti ini. Oke, saya mau coba pooling ya rekan-rekan, mungkin bisa minta waktu, 3 menit ya, tolong diisi pooling ini sebenarnya. Pooling ini penting sekali, saya ingin tahu kondisi, komunitas kita terhadap, pengamatan datanya, ya, perlakuan datanya, sampai sejauh apa. Ya silahkan diisi sambil kita pantau ya, ini.
3 menit ya, kita coba 3 menit. Silahkan rekan-rekan, saya sambil pantau dari sini. Oke, sambil mengisi mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan gitu. Silahkan diisi, saya coba amati apakah ada rekan-rekan yang mengisinya. Jangan-jangan nggak ada yang ngisi nih. Tunggu, Pak. Ya, siap-siap. Nih, saya amati juga dari sini kok. Masih belum ada yang masuk, jawaban masih nol. Silahkan. Silahkan rekan-rekan untuk mengisi ya. Ya, saya penasaran soalnya ini teman-teman nih data IoT-nya udah diapain aja sih gitu. Oke, saya pingin pooling. Itu bit.ly atau IG ya? HTTPS bit.ly atau IG ya? HTTPS bit.ly. HTTPS bit.ly. bit.ly. Nggak ada QR code scanner, jadi harus manual ngetik ini. Iya, siap Pak. Nah, pertanyaannya salah satunya kan apa Anda menyimpan rekaman pembacaan data dari logger alat ukur? Ya, misalkan tidak, diisi tidak. Kalau ya, misalkan diisinya dalam database milik vendor yang bisa diakses. Atau ya dalam sistem database internal perusahaan. Kayak tempatnya Pak Ramdan tuh udah disimpan tuh dalam internal database perusahaan ya Pak Ramdan ya. Ya, betul Pak Herman. Atau ya dalam database yang tidak bisa saya akses tapi dapat dibaca dari portal. Jadi kadang-kadang juga ada vendor yang ngasih fasilitasnya itu data IoT-nya dikirim ke vendor yang ke portalnya mereka dulu, kita akses lewat portal yang disediakan. Ada yang kayak gitu juga, ya kan? Atau ada yang loggernya itu pakai FTP ya, terus di downloadnya pakai CSV atau XLS ya, direkam. Nah, itu contohnya. Terus pertanyaannya ada dan kesulitannya apa sih kalau mau ngakuisisi data logger dari alat instrumen, misalkan nggak punya alatnya, nggak punya data loggernya saya nggak punya Pak, misalkan. Atau kita data logger ada tapi alat komunikasinya nggak punya, misalkan. Terus bagi yang udah terkumpul datanya, apa yang dilakukan tuh? Kita simpan aja Pak, misalkan. Monggo dijawab seperti itu. Terus apa kesulitan Anda dalam mengolah data time series? Misalkan kami nggak punya tools-nya, kami nggak tahu caranya atau seperti apa. Monggo. Jadi siapa tahu nanti dengan adanya pooling ini kita bisa banyak bahasan di grup otomasi ya Pak Ramdan ya. Ya, ini ada Pak Herman, ini ada Pak Febri nih. Pak Febri ini Oke, kebetulan beliau itu bekerja di petrochemical mana ya Pak Febri? Di Bojonegoro ya. Beliau juga salah satu penggiat data analitik Pak Herman. oke, Nah, siap siap. ini di grup chat nih, beliau datanya sudah sampai 10.000 teks Pak di database-nya. Nah, ini Siap siap. yang mungkin kerepotan ya Pak Febri, kita kemarin sempat diskusi gimana nih caranya untuk melakukan data analitik ini. Mungkin nanti bisa kita saling join Pak Herman dengan praktisi-praktisi lainnya, kita nanti Siap siap. coba join riset lah untuk masalah ini. Ya, kebetulan salah satu ketertarikan saya adalah di data analisis, Pak. Jadi sudah lama memang saya berkecimpung di dunia database. Salah satunya adalah saya mendapat penghargaan internasional dari Microsoft sebagai Microsoft Most Valuable Professional untuk SQL Server, Pak. Jadi Wah, ini istilahnya apa? Hobi lah kalau hal data kayak gini. luar biasa nih Pak Herman. Nanti kita Hobi. bisa saling banyak diskusi Pak Herman dengan Oh, siap, bukan hanya siap. di internal
sektor air minum ya Pak, karena banyak Ya, sekali juga rekan-rekan di praktisi di Indonesia yang ya. konsepnya sama Pak, cuma ya sektornya saja berbeda. Tapi kan prosesnya nanti sama Pak, bisa kita Ya. diskusi lah dengan yang lain. Oh ya, pooling ini sengaja nggak saya kasih nama biar nanti hasilnya bisa saya kasih sharing apa, hasilnya kita lihatkan di grup gitu, di webinar ini jawabannya apa aja. Nanti hasilnya pun akan saya share di grup ya Mas Doramdon ya. Iya, Biar boleh kebaca. boleh. Wah, inilah kondisinya, setidaknya contoh potret yang terjadi ya Mas. Iya, Eee, betul Pak, Ya, buat gambaran kita juga Pak. Betul, IoT udah ya. berkembang, kebanyakan saya bilang pengen ngomongin hardware, ngomongin ini kok nggak ada yang ngomongin data ya, gitu. Belum sebenarnya Pak, Heeh, ininya. Tapi tapi nggak apa-apa, ini padahal jadi pembuka nih, jadi dari Pak padahal Herman pembuka lah. padahal produknya kan data, Mas. Kita udah Betul. investasi mahal-mahal, ratusan juta untuk flow meter misalkan, datanya dapet, terus ya nggak diapa-apain gitu. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi Pak Herman, kalau Heeh, apa yang webinar series yang 4 kemarin kan, mhm, ada level smart water grid itu. Jadi kebanyakan sih kalau saya tangkap rekan-rekan itu baru di tahap banyaknya connected Pak Herman. Ini kan untuk iya, data analitik ini di levelnya integrated level 4. Nah, ini agak mhm, sulit untuk mendapat banyak yang belum mendapatkan data di connected Pak Herman seperti. Tapi sebenarnya bisa oke, dicoba meskipun ya hanya dalam satu unit proses bisa sampai ke level integrated dengan adanya apa data analitik bisa kecil-kecil juga bisa ya Pak Herman ya sebetulnya ya Pak Herman ya. sebenarnya nggak perlu connected juga kan, Mas, istilahnya ada mekanisme data loggernya diambil dulu, di-download, ya kan bisa gitu lah, manual lah. Betul, Setidaknya akuisisi data dilakukan gitu kan, betul, gitu. betul. Karena ya kita mengimplementasi banyak alat ukur, tujuannya kan untuk mendapatkan data hasil pengukuran, gitu. Itu yang kadang-kadang, jiwa dari alat ukur itu nggak ditangkap gitu, Betul, betul. database ya, eee 25% masuk ke masih bentuk file, tapi dalam artian sudah terakuisisi. Hanya memang saya lihat dari tadi, bahwa banyak yang belum melakukan analisisnya masih bersifat lihat trending, kemudian lihat anomali, masih gitu ya, kebanyakan datanya. Nah, ya, bagaimana Pak? Sebentar saya cek juga di chat ya. Oke. Oh, ada ML. Oke, Bos, ya, halo. Halo, ya Pak Topik. hah? Oh, Kenapa? ngobrol Oh, sama nggak orang boleh. lain Saya ya. mute dulu aja ya. Maaf Ya, ya. ya, ya, ya. Oke, saya Silakan lanjut ya. Oke. Pak Herman lanjut dulu Pak. Selanjutnya adalah, tadi time series data, selanjutnya adalah EPANET. Jadi sebenarnya software EPANET ini bukanlah software buat menganalisis data time series yang jumlahnya sangat besar, bukan. Jadi harusnya kita punya, tools khusus ya, entah Power BI, Tableau, terus, kemudian, engine-engine untuk, big data dan sebagainya. Kalau nggak salah di InfluxDB itu udah mulai dimasukin tools-tools untuk bisa menganalisis data, time series ya di InfluxDB. Ini open source soalnya. Nah, tetapi EPANET ini bisa membantu kita membaca pola-pola data yang terjadi di sisi di sisi tekanan maupun di sisi, pemakaian atau demand. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal nih apa EPANET, saya coba kenalin dikit ya. Jadi EPANET itu sebenarnya sebuah software ya, seperti ini, dia untuk bisa memvisualkan dan melakukan modeling di sisi distribusi maupun transmisi air bersih dari mulai sumber sampai ke pelanggan atau sebagai yang, demand-nya ya. Nanti not-not tergambarnya seperti yang di bawah ini, ya, yang tergambar ini ada reservoir, ini adalah gambar-gambar yang kita lakukan di EPANET. Jadi EPANET itu sebenarnya adalah program komputer, software ya, atau perangkat lunak yang menggambarkan simulasi hidrolis. Jadi kita bisa lakukan simulasi di dalamnya, untuk kecenderungan maupun untuk kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa, ya.
Nanti di Evanet itu ada elemen-elemen seperti pipa, not, ada pompa, ada katup, ada tangki air, dan reservoir. Ya. Nah, software Evanet ini sebenarnya juga bisa diperoleh di sini, ya, bisa kita lihat linknya. Gitu. Dan ini adalah free, ya, bebas untuk digunakan, ya, tanpa harus membayar lisensi dan sebagainya, dan tidak ada keterbatasan. Ya, dalam artian beberapa software berbayar untuk analis melakukan modeling di pipa itu kadang-kadang ada lisensinya menghitung dari jumlah pipa dan misalkan. Kalau ini dia tidak ada keterbatasan itu. Terus juga kegunaan Epanet itu ada beberapa hal, yaitu didesain sebagai alat untuk mengerti perkembangan pergerakan air, ya, maupun degradasi unsur kimianya yang ada dalam pipa, kemudian digunakan sebagai dasar analisis dan berbagai macam distribusi, ya, dan dapat membantu menentukan alternatif strategis manajemen dalam jaringan pipa distribusi air bersih. Jadi software Epanet ini sebenarnya membantu kita dalam hal melakukan modeling data-data yang kita punya di lapangan di sisi jaringan perpipaan, ya. Tetapi software ini tidak bisa memberikan saran. Dalam artian, oh di titik ini pressure-nya ketinggian, di titik ini pressure-nya terlalu rendah. Nah, itu nggak ada tuh Evanet. Dia hanya memberikan angka-angka saja software Evanet ini. Keputusan data tersebut yang dihasilkan dari hasil perhitungannya itu baik atau tidak baik, itu dari sisi kita sendiri yang menentukan. Evanet hanya memberikan hasil perhitungannya saja. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan kadang-kadang, apakah Epanet bisa menemukan kebocoran? Pertanyaannya, si Epanet tidak bisa memberikan saran atau keputusan ataupun clue di mana ada kebocoran, tidak bisa dia. Tetapi kita sendirilah yang harus bisa melakukan aktif membaca data yang terjadi dari hasil perhitungan di Epanet. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya simulasi sederhana, saya akan coba. Sudah banyak apa belum yang pakai Epanet? Oke. Oke. Ini ya bisa kita lihat, di sini adalah software Epanet, ya, di mana R1 ini, di sini ada tulisan R1, sebentar. Nah, ini R1 ya. R1 itu dianggap sebagai sumber airnya, ya. Entah itu air permukaan, entah itu mata air, entah itu dari IPA ya misalkan ya. Itu ini dilambangkan oleh R dan dia adalah bentuk reservoir, dan J ini junction ya, dia adalah sebuah node yang menghubungkan antar pipa ya, antar pipa. Jadi J2 dan J3 ini menghubungkan antara line ya, di sini adalah P2-nya atau pipe-nya di sini ya. Dan di sini setiap junction itu ada isian baik elevasi maupun demand gitu. Oke, sebentar. Annotation, saya tuh agak susah pakai annotation. Clear all drawing, oke. Nah, kalau saya lihat di sini base demand ya, kita lihat di sini bahwa setiap susah height floating meeting control, oke. Bahwa di sini sini ada J1, kemudian sini ada J3, J2, ini junction. Kalau kita lihat di sini klik dua kali di sini itu ada elevasinya, kemudian demand-nya berapa. Kebetulan untuk J2 dan J3 ini dianggap belum tidak ada demand, base demand-nya. Tetapi di J1 ini saya anggap dia ada kebutuhan air sebanyak 5 liter per detik. Ya, di sini LPS. Jadi kalau saya klik sini ada base demand-nya 5 liter per detik dengan elevasi titik ini adalah 200 mdpl. Jadi kalau kita run seperti ini, maka kita bisa lihat hasilnya ya. Contohnya adalah kita ingin tahu nih pressure yang terjadi di setiap junction itu berapa besar. Nah, ini kelihatan ya. Jadi di J2 ini pressure-nya 27 meter, ya, di J3 13 meter, dan di sini di 1 30 meter. Padahal ketinggian di R1 itu adalah 252 ya, 252.
Atau kalau kita lihat di J1 ini bisa kita lihat dari sisi, head-nya. Nah, ini 252 di sini, tapi di sini 230. Ya. Nah, eee, kita lihat bahwa ternyata di sini ada sedikit pengurangan pressure akibat adanya, head loss yang terjadi di dalam pipa saat air itu dihantarkan ke dalam jaringan. Nah, kalau biasanya rekan-rekan itu kan melakukan pengamatan, eee, memasang flowmeter untuk merekam pemakaian setiap jamnya, kemudian kemudian juga tekanan yang terjadi setiap jamnya. Nah, data pemakaian tersebut sebenarnya kita bisa assign atau kita register ke dalam junction 1 ini misalkan, ya, ke dalam sistem jam 1 Nah, di sini karena apa? Di EPANET di sini ada inputan yang namanya demand pattern atau pola pemakaian, ya. Jadi kalau, bentar, saya kayaknya share screen-nya harus full aja deh. Pemakaiannya biasanya misalnya misalkan di jam, 0, jam 24 itu berapa liter sih hasil pengukuran, di jam 1 berapa liter sih hasil pengukuran dan seterusnya. Nah, saya yakin teman-teman punya data ini ya, ya, yang sudah implementasi, data logger, IoT pasti punya menyimpan data seperti ini, di sebuah titik pengamatan. Ya, ini. Nah, data ini bisa kita masukkan sebenarnya untuk kita kita analisis ke dalam EPANET di sini, ya. Dengan memanfaatkan di sini di junction ini ada yang namanya demand pattern. Di sini kita bisa masukkan demand pattern-nya. Idenya di situ. Jadi harapannya rekan-rekan yang udah punya, yang udah punya alat ukur, yang sudah pakai logger, itu tolong silahkan dimanfaatkan di sini, ya. Dengan menggunakan pola pemakaian di sini untuk di-assign kemudian ke dalam J1 ini. Namun, kesulitannya mungkin adalah saat kita cek di sini, di pola pemakaian, di EPANET, itu tidak ada satuan liter, ya. Di sini ada disebutnya multiplayer, ya. Di sini adanya multiplayer, seperti ini. Nah, ini harus dibentuk dulu datanya. Jadi tidak bisa tadi kan, di Excel dikatakan pemakaian konsumsi jam 1 700, kemudian kita input-lah di EPANET di sini jam 1 tadi 700. Nah, ini salah, tidak seperti ini. Terus jam berapa lagi tadi, jam 2 200 kita isi di sini 200. Nah, ini salah. Nah, ya, yang kita harus lakukan adalah mendapatkan nilai multiplayer-nya ini. Nah, nilai multiplayer-nya. Untuk mendapatkan multiplayer-nya, saya sudah siapkan nih Excel-nya. Ya, nanti saya kirim dah ke grup. Nah, udah saya siapin Excel-nya. Jadi kita tulis aja historical atau pola pemakaian dari sebuah titik, atau lokasi pengamatan kita pakai logger, itu kita catat aja di sini jam per jamnya berapa liter, dari misalkan dari pemakaian dari jam 1 sampai jam 2 adalah 200 liter. Pemakaian dari jam 2 sampai jam 3 adalah 300 liter. Pemakaian jam 3 sampai jam 4 adalah 500 liter, dan begitu seterusnya. Kemudian dicarikan nilai rata-ratanya dulu. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Nah, kalau dapat nilai rata-ratanya, kita bisa hitung akhirnya bahwa base demand dari hasil pengamatan tersebut adalah 2 liter per detik. Oh ya, ini kan satuannya liter ya. Ini kita ambil rata-ratanya, kemudian kita turunkan sampai dapat nilai liter per detiknya. Ini rumusnya udah ada ya, jadi tinggal isi aja. Misalkan ini saya ganti jadi 1000 ya, ini udah langsung berubah semua angkanya sampai ke base demand-nya juga. Ini high quality 700. Jadi nanti saya bagikan Excel-nya buat rekan-rekan ya, belajar. Nah, bagaimana untuk dapatkan multiplayer-nya? Inilah nilai multiplayer-nya. Nah, rumusnya seperti ini. D3 ini harus kita bagi dengan nilai rata-rata di sini. Kemudian yang jam berikutnya, yang jam 1 ini 700 dibagi dengan nilai average-nya,
Kemudian jam 2 ini 200 dibagi dengan nilai average-nya, jam 3 ini dibagi dengan average-nya, dan begitu seterusnya. Ya, sehingga kita dapat nilai multiplier-nya. Nah, nilai multiplier inilah yang kita masukkan ke sini gitu. Ya, jadi 0,2 misalnya 0,2 terus 0,08. Inilah yang menjadi data pola pemakaian yang kita bisa olah ya. Selanjutnya 0,06 misalnya. Dan seterusnya ya. Ini seperti terusnya, sehingga kalau sudah diisi ya, kalau sudah diisi, di sini ada datanya. Nanti harapannya seperti ini. Gitu. Ya, hasilnya tadi. Nilai pemakaian. Inilah hasil pengamatan kita 24 jam terhadap data pemakaian. Ini kita bisa masukkan ke dalam datanya ya. Sini sebentar saya floating dulu. Nah, sehingga di sini saya udah masukkan datanya. Contohnya saya udah masukin biar cepat soalnya. Ya kalau sekitaran, nah ini datanya sudah bisa di-run selama 24 jam polanya dengan menggunakan pola tadi. Nah, ini sehingga kalau kita cek di sini data ini ya. Ini kalau kita lihat pola pemakaian ya tekanannya selama 24 jam. Kita bisa cek seperti ini. Nah, ini. Bisa kelihatan ya polanya, pola pressure-nya. Ya. Nah, ini pola. Inilah data pola pressure ya yang terjadi ketika pola pemakaian yang kita register ke titik ini dilakukan. Dan ini adalah pola pressure-nya. Kita tinggal nanti bandingkan dengan kondisi di lapangan gitu. Terhadap apa nilai nilai polanya seperti tadi udah muncul seperti ini. Ini kita tinggal bandingkan apakah pressure ini sesuai dengan nilai pressure yang kita ukur dari hasil pengamatan kita. Gitu ya. Itu dari sisi penggunaan data pola pemakaian. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan seperti ini. Kalau ininya sebuah, saya rapikan dulu datanya biar rapi. Oke. Kalau sumbernya ini adalah sebuah pipa atau mata air atau sumber yang terus-menerus mengalir, yang bisa terus-menerus, tentu kita tinggal assign ke Epanet itu adalah elevasinya saja kan, cukup elevasinya. Karena Pak, saya pengalirannya gravitasi misalkan dari mata air ke distribusi itu pakai gravitasi Pak. Nah kalau di Epanet kan sebenarnya cukup di sini pakai elevasinya aja yang kemudian menjadi nilai total head. Tetapi gimana caranya? Misalkan kita lagi menganalisis sebuah DMA, di mana titik tappingnya dari meter induk tersebut itu menjadi sumber air ke dalam zona yang kita analisa. Kan nggak mungkin hanya diisi dengan total head saja, karena pasti di titik inlet meter induk itu terjadi perubahan pressure ya, sering terjadi. Nah, itu disebut namanya adalah pola tekanan. Nah, di sini pola tekanan itu bisa kita register ke dalam Epanet, yaitu dengan menggunakan isian di sini adalah head pattern atau pola pemakaian. Nah, jadi kan gini nih, kalau rekan-rekan biasa ya ukur pola tekanan di sini. Misalkan jam 1 tekanannya sekian, jam 2 tekanannya 25 meter, jam 3 tekanannya 25 meter, jam 16 tekanannya 19 meter atau 1,9 bar. Jam 20 2,1 meter atau 2,1 bar ya. Nah, tekanan-tekanan ini kita daftarkan. Datanya kita punya kan ya.
dari hasil data IoT atau dalam time series kita punya datanya ini harus kita olah lagi untuk mendapatkan nilai multiplayer-nya ini. Karena kenapa harus didapatkan multiplayer? Karena di EPANET hanya mengenal untuk pola tersebut menggunakan pattern ya ini harus menggunakan multiplayer. Gitu. Sehingga kita harus membuat polanya dulu ya, buat polanya dulu di sini ya. Nah, ini datanya. Caranya adalah seperti ini. Nah, pada saat di titik meter induknya ini, misalnya di meter induk ya, sebagai R1, itu ketinggiannya berapa? Elevasinya si meter induk itu. Ketinggiannya berapa? Lalu kita catat ya, kalau di sini misalkan dibilang 250 ya. Kalau di sini bilangnya 250. Lalu kita buat di Excel-nya ini, sehingga titik timingnya kita masukkan 250. Misalkan kalau saya isi 100, maka di sini lihat nilai head faktornya semua berubah. Kalau di sini kita tadi isiannya 250 ya. 250, maka di sini kita akan punya nilai head. Head itu adalah elevasi reservoir atau elevasi titik tapping meter induknya. Itu adalah 250 plus tekanan yang terjadi. Maka di sini 250 tambah 25 adalah 275. Dan begitu seterusnya ya. Nah, sedangkan head factor adalah head ini plus dibagi elevasi ini. Sehingga inilah adalah head factor ya. Nah, kemudian nilai head factor inilah yang kita register ke dalam R1 ini. Head pattern. Dia pakai kode ya, di sini kodenya 2 head pattern ya. Sehingga kita buka di sini di data bagaimana masuk ke pattern nomor 2 tadi ya. Dan inilah pola tekanannya di tappingnya. Jadi anggaplah ini meter induk, ini adalah zonanya. Atau kita bisa buatkan yang lebih serius ya. Seperti ini misalkan. Jaringannya ya, misalkan jaringannya seperti ini. Jaringan seperti ini adalah suatu zona ya, entah DMA X misalnya. DMA X ini adalah titik tapping ya, masuk ke dalam inlet zonanya. Kita ngukur di sini kan, pola pemakaiannya gimana, pola tekanannya gimana. Nah, nilai-nilai tersebut kita masukkan ke sini. Ya. Head pattern-nya kita masukkan ke sini, kemudian demand pattern-nya kita masukkan ke sini. Ya, sehingga kalau kita lakukan, sini saya cek dulu, tadi ada pattern-nya ada yang kurang, 21. Jadi kalau saya masukkan head pattern di sini 21, kemudian saya run, maka terlihat dikatakan ada banyak waktu yang mengalami negative pressure. Nah, ini yang kita bisa lakukan seperti itu pengamatannya. Ini adalah contohnya. Contohnya. Kalau kita hanya mengajukan hanya dari pola pemakaiannya saja, ya dianggap untuk headpad pola tekanan tetap, ya itu kita bisa jalankan seperti ini tanpa memasukkan nilai pola tekanannya dan kita bisa lihatkan hasilnya tadi. Nah, di sini. Ini adalah fluktuasi yang terjadi selama 24 jam. Misalkan kita ingin tahu nih pola di titik J1 atau J21 ini. Pola tekanan yang terjadi seperti apa sih? Kita bisa lihat di sini, ya lihat tekanannya by time series, kita cek. Nah, inilah pola tekanannya. Kita bisa cek ya. Dan analisa. Jadi makin baik setiap junction ini polanya kita bisa punya, ya maka akan lebih baik lagi data yang dihasilkan dari si mekanisme modeling ini. Ya. Jadi oleh sebab itu kenapa ya seperti itu ngumpulin data itu mahal ya kan, terus perlu waktu dan sebagainya. Memang sekarang akhirnya data itu menjadi sebuah batu bara baru ya. Batu bara itu artinya komoditi yang sangat mahal saat ini karena semua hal saat ini ada berbasis data. Data bisa diperjualbelikan, data bisa kita analisis menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya, itulah ya sekilas dari PowerPoint saya ya soal pola tekanan tadi di pola pemakaian dan pola head. Saya juga tadi sudah sampaikan pola konsumsi dan pola tekanan ya.
Demikian mungkin Pak Ramdan, saya hanya menyampaikan idenya bahwa data rekan-rekan, time series yang rekan-rekan punya, baik itu yang sifatnya data tekanan maupun data pemakaian demand flow, data flow dalam sebuah sistem, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan tools sederhana seperti Epanet gitu loh. Sebenarnya ada tool-tool serius lagi ya, kayak Excel misalkan kita bisa cek ANOVA-nya, trending-nya, kita bisa lakukan forecasting-nya, itu tools-tools yang lebih advance ya. Kalau masih Epanet seperti ini, cukup sederhana, kita gunakan 24 jam saja misalkan, untuk melihat, anomali-anomali terjadi di jaringan, apakah hasil modeling dengan lapangan sesuai atau tidak, dan seterusnya. Demikian Pak Ramdan, makasih. Saya kembalikan ke, moderator. Baik Pak Herman, terima kasih, sangat menarik sekali nih Pak Herman atas penjelasannya. Ini membuka Ya. cakrawala kita ya Pak Herman, bahwa bagaimana kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan data tersebut. Mau diapakan kalau kata Pak Herman data tersebut? Kalau tidak menjadi satu analisa yang mungkin ke depannya dapat menjadi sebuah DSS ya, Decision Support Ya, System ya, untuk ya, manajemen, itu ya tidak jadi apa-apa sebenarnya ya, tersebut. betul. Ini sangat menarik. Mungkin barangkali rekan-rekan ada yang mau bertanya. Ini silahkan saya buka sesi terlebih dahulu. Tapi sebelum ke rekan-rekan, saya dulu nih Pak Herman mau tanya Pak. Ah, aduh, masternya nanya, deg-degan saya. Oh enggak Pak. Pak Herman, kalau misalkan itu kan tadi Epanet sudah cukup bagus sih sebenarnya Pak untuk modeling analisanya. Kira-kira Pak untuk tandem nih, misalkan dengan QGIS atau misalkan ada model hidrolika yang nanti bisa secara online ya, mungkin nanti datanya sudah tersentral ya dari database sebagainya. Kira-kira ada nggak Pak modelnya selain apa ya? Kalau nggak salah ada Watergem dan sebagainya. Itu ada nggak Pak referensi yang bisa kita pakai nih untuk modeling yang nanti bisa integrate gitu ya? Jadi tidak usah lagi import manual, kita analisis. Mungkin next-nya gitu setelah Epanet ini kan sudah bagus, tapi kira-kira untuk aplikasi yang sudah nanti bisa integrated gitu ya untuk pengolahan data yang seperti Epanet itu, apakah ada Pak? Misalkan apakah kita bisa custom sendiri atau seperti apa Pak? Monggo Pak. Oke, makasih Mas Ramdan. Untuk analisis data, time series yang kita biasa kumpulkan ya, yang sudah rekan-rekan lakukan, itu tools-tools advance untuk melakukan analisis itu saat ini sebenarnya sangat berlimpah ya, Mas. Contoh kayak Excel aja. Excel ini baru-baru ini sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, itu sudah mengumumkan bahwa Excel sekarang sudah berkolaborasi dengan Python. Jadi kita bisa melakukan analisis Python, analisis, data time series itu langsung di Excel dengan menggunakan Python. Nggak perlu lagi pakai VBA, karena Excel udah, di dalamnya sudah ada Python by default, gitu. Jadi, kemudian juga beberapa vendor, cloud ya, kayak AWS, kemudian GCP, Azure, Microsoft Azure, itu juga menyediakan, fasilitas-fasilitas untuk melakukan, analisis data di dalam cloud-nya. Karena memang perhitungan-perhitungannya, cukup, pelik ya, ada rumus-rumus ARIMA, kemudian linier, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, itu daripada kita ngoding, bikin rumus sendiri, mending lempar ke cloud, ke tools yang sudah siap gitu loh, kita tinggal terima hasilnya. Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah kalau di air mungkin, lebih kompleks ya, dalam artian kita nggak bisa menganalisis hanya melihat dari satu, poin saja. Misalkan saya hanya menggunakan pola tekanan aja di titik ini, lalu titik yang lain tidak dipertimbangkan. Nah, sebaiknya itu juga mulai direkam tuh. Makanya saat ini banyak tuh PDM-PDM udah mulai menyebarkan sensor-sensor pressure-nya di berbagai titik. Harapannya semuanya itu di-capture, dimasukin ke sistem analis, kita lihat bagaimana kalau kita modelkan. Gitu. Jadi saat ini sih tools-nya sudah cukup beragam, Mas. Hanya ya tinggal kepiawaian kita dalam meramu mana yang baik, parameter terkaitnya, menganalisis seperti apa. Kemudian analisis itu kita mau nargetkan apanya, ngejar apanya.
Nah, kita mau kejar, saya bikin forecast nih, tahun depan ini kira-kira perkembangan pemakaian air itu untuk PDAM Kabupaten Bandung misalkan, perkembangannya akan seperti apa ya? Kubikasi, atau yang harus disiapkan berapa liter per detik lagi ya? Apakah IPA kita ini mencukupi apa tidak ya? Nah, itu kan bisa bisa lakukan forecasting secara, general ke data yang sudah terkumpul di kita. Kalau di kita mungkin dari sisi, eee, kan gini, kalau data flow itu kan hanya merekam dari satu buah, eee, data pipa ya misalkan. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana pemakaian-pemakaian yang terjadi di setiap pelanggan. Time series di tiap pelanggan itu seperti apa? Nah, data time series di tiap pelanggan seperti apa? Itu harus kita ramu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang baik gitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Silahkan bagi yang mau bertanya boleh raise hand. Kemudian sebutkan nama dan asal perusahaannya ya. Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Surprise nih hari Minggu 58 orang. Tadi 60 lebih nih Pak. Iya. Bisa kedengaran kan? Silakan. Silakan Pak. Ya, Silakan. kenalkan saya Iman. Kebetulan saya di Sepaku di Kalimantan Timur. Nah, saya tertarik sekali mengenai pembahasan bahwasanya EPANET bisa untuk pendeteksian awal tentang suatu justifikasi yang bisa mengambilkan keputusan sehingga mungkin kita bisa aplikatifkan ke yang lain. Harapan saya tadi sebetulnya bagaimana kaitannya dengan SCADA yang jadi apa matchingnya antara EPANET ini ke SCADA. Terutama yang saya inginkan tahu itu bagaimana EPANET bisa mendeteksi kebocoran, apalagi kebocoran sosial itu kan berarti. Terima kasih Bapak, semoga bisa memuaskan Bapak juga pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Herman, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, Mas. Tadi pertanyaannya harapannya ada penjelasan soal SCADA ya. Kalau soal SCADA sebenarnya di sesi-sesi kemarin udah banyak ya, Mas ya. Soal piranti-piranti SCADA dan dengan berbagai jenis instrumen dan berbagai jenis tipikal komunikasi ya, Modbus dan lain sebagainya. Jadi nanti Pak Imam silahkan aja lihat di YouTube otomasi tukang ledeng ini. Di situ ada banyak rekaman-rekaman yang pembahasannya lebih ke SCADA-nya, Mas. Nah, kalau di saya saat sesi 5 ini adalah membahas mengenai produk dari SCADA-nya, yaitu data time series. Data time series-nya. Jadi time series-nya itu bisa diapain sih dan sebagainya. Saya ambil contoh simpelnya adalah dengan digunakan untuk perhitungan di EPANET. Ya, seperti itu. Itu Pak, di pertanyaan jawabannya. Kemudian tadi EPANET bisa mendeteksi kebocoran. Tadi di depan di awal saya sudah sampaikan bahwa EPANET itu sebenarnya adalah membantu kita dalam melakukan perhitungan saat melakukan modeling. Namun EPANET tidak bisa memberikan rekomendasi secara rekomendasi mengenai hal-hal seperti tadi Pak. Ada kebocoran di titik sini, ada kemudian ada high pressure di titik ini, ada low pressure di titik ini. Itu tidak bisa dia memberikan kesimpulan seperti itu. Dia hanya menyajikan data dan kita sendiri sebagai operatornya yang harus mengambil kesimpulan dari data-data yang disajikan dari hasil perhitungan tersebut. Sebenarnya ini membantu kita untuk mempersingkat pekerjaan. Kita tidak lagi melakukan perhitungan secara manual untuk perhitungan-perhitungan datanya, tapi kita bisa lakukan perhitungan secara cepat, namun keputusan tetap di tangan kita, Pak. Demikian Pak Imam. Iya, itu paling ya Pak Imam Ya. ya jawabannya. Ini ada raise hand nih Pak dari Pak Mahnun. Silakan Pak, boleh on cam Pak.
Pak Mahnun. Mungkin bisa langsung bertanya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Herman. Ya, jadi menarik untuk pola datanya. Jadi kalau sebelumnya kemarin adalah bagian front end-nya, bagian depan ya. Sekarang untuk, nah ini saya tadi penasaran dengan pencarian untuk yang forecasting Pak. Jadi forecasting itu kan sama dengan juga bagian dari semacam visibility study ya untuk kedepannya mau bagaimana dengan supply atau cadangan yang ada, kemudian bagaimana. Kemudian yang kedua adalah apa tadi namanya softwarenya tadi, Epanet ya. Itu Betul, Epanet, Pak. apa itu similar dengan yang Power BI, Pak? Terima Oke. kasih. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Mahnun. Pertama mengenai forecasting, Pak ya. Mengenai forecasting memang kita untuk melakukan forecasting itu harus melakukan dengan tools-tools data science yang lain ya, MATLAB, terus misalkan SPSS atau Excel ya. Nah, itu harus dilakukan dengan itu forecasting. Tapi kalau Epanet dia tidak ada kemampuan untuk melakukan forecasting untuk Epanet. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin ada baiknya memang menggunakan tools-tools khusus untuk data science. Nah, tadi pertanyaan kedua Pak apa? Selanjutnya Pak yang Power BI dan apa tadi? Pak mana? Lupa saya. Power Catatan. BI dengan Epanet ini apa similar, apa sama ya? Oh, oke. Kalau Power BI kan lebih ke data analitik Pak ya. Dalam data analitik dalam artian dia memproses data dan combine dari berbagai aspek perspektif ya. Makanya kalau saat kita membangun Power BI itu di belakangnya harus disarankan harus ada data warehouse-nya dulu. Ada data warehouse-nya dulu yang menjadi kumpulan data dari berbagai sumber sehingga data bisa dilihat dari banyak perspektif atau biasa dikenal dengan multidimensi. Nah, beda dengan si Epanet. Epanet ini hanya sebagai alat modeling untuk khusus jaringan perpipaan, khusus Pak, jaringan perpipaan. Baik itu air fluida maupun fluida yang punya kekentalan tertentu. Nah, jadi beda sekali Pak tools tersebut. Demikian Pak Manan. Terima kasih, terima kasih. Ya, silahkan Bapak Ibu. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Pak Herman melanjutkan ya, barusan pertanyaan dari Pak Mahnun kan lebih menanyakan forecastingnya ya Pak Herman. Berarti kalau seperti itu kita harus belajar ilmu statistik ya Pak Herman ya sekarang ya. Jadi bukan hanya Betul. teknik ya. Ya. Nah, itu sangat menarik sebenarnya pada saat kita ingin memanfaatkan data, ilmu statistik mungkin harus kita perdalami lagi ya muknya ya Pak Herman ya. Betul Pak. Makanya kalau di Ya. dunia saat ini untuk menjadi Superman dalam artian kita kuasai semua Ya. teknologi agak susah ya. Kita udah Betul. belajar hardware-nya, belajar Modbus, komunikasi dan sebagainya, tiba-tiba kita juga harus belajar statistik ya. Wah, kuliah lagi nih statistik dasar dan sebagainya. Oleh sebab itu kita baiknya bekerja dengan tim Pak. Jadi siapa yang ahli statistik kita serahkan ke mereka, kita ahlinya di mana, kita pegang apa yang kita ahli. Tapi ya tidak dilarang juga kita untuk belajar statistik, minimal kita tahu dasar-dasarnya Pak, kayak gitu. Silahkan Bapak Ibu boleh raise hand. Monggo silahkan. Nah ini Pak ada pertanyaan Pak. Ini kolom chat Pak Herman ya. Pertanyaannya izin bertanya. Saya Reja dari PDM Makassar. Apakah bisa Epanet ini connect langsung dengan JIS katanya Pak?
dan bisa dijelaskan mungkin korelasinya antara EPANET dengan JIS, Pak. Silahkan Pak Herman. Oke. Jadi kebetulan dari sisi pengembangan di EPANET dan GIS, khususnya kalau kebetulan saya banyak belajarnya adalah di QGIS, Quantum GIS ya. Itu sudah banyak sekali plugin yang menggunakan engine dari EPANET. Ada yang namanya QEPANET, ada yang namanya QGISRED, itu banyak sekali. Ya. Hanya memang dengan plus minusnya masing-masing. Jadi apa istilahnya EPANET saat ini secara garis besar memang juga sudah hadir di aplikasi QGIS. Tinggal kita pelajari saja. Demikian Mas Reza. Iya. Berarti sebenarnya sudah ada ya Pak Herman ya, Ya, dalam bentuk plugin-plugin. Dalam bentuk plugin, betul. Ya, jadi mungkin nanti PowerPoint sudah saya taruh di chat room Mas ya. Oh iya, ini Bapak Ibu untuk materinya ada di kolom chat. Nanti barangkali yang tidak bisa join, boleh saya share di grup langsung Silakan, LinkedIn ya, Pak Herman ya? Ya, silakan Pak. Ya. Ini Saya ada juga Excel-nya ya. nih Mas. Boleh Pak. Silakan Pak. Sambil saya bacakan ada pertanyaan lagi nih Pak Herman. Silakan Pak. Silakan. Dari Wica Lezuardi, saya Wica dari PDAM Bersujud, Pak Herman. Untuk mengambil data pattern tekanan dan debit, apakah bisa diambil dari data ultrasonik? Oh, dari data ultrasonik flow meter katanya. Silakan Pak Herman. Oke, Mas. Kalau ngambil data dari alat ukur ya, anggaplah tadi flow meter ultrasonik kayak gitu, directly dari alat langsung ke EPANET-nya itu belum bisa ya, karena EPANET ini kan kita harus nginputnya langsung di formnya tersebut yang tadi saya lihat kan ada formnya kan. Jadi kalau sebentar saya EPANET ini saya share screen. Oke. Jadi kita input manual, masuk kemana dan sebagainya. Ini harus kita masukin manual. Kecuali ya rekan-rekan bikin program kecil sendiri. Jadi si EPANET ini source-nya dibebaskan untuk kita pakai ya. Nah, makanya di sini ada toolkit ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti masuk ke sini sebentar, saya udah bukakan sebenarnya. Saya bukakan. Oke, ini ada toolkit ya. Entah mana share screen. EPANET. Jadi di EPANET ada toolkit ya. Sudah ada toolkit yang isinya, ini toolkit ini bisa kita suntikkan ke aplikasi yang kita akan buat. Sehingga kita bisa menggunakan algoritmanya si EPANET untuk kemudian kita manfaatkan di aplikasi internal kita. Ya, tapi ya harus panggil programmer dan sebagainya ya, untuk bisa ngebangun. Sehingga gimana caranya dari si alat ukur kirim data langsung dibaca oleh EPANET dan kemudian dimodelkan. Gitu. Itu technically bisa gitu ya. Tapi effortnya ya tadi harus dibikin dulu aplikasinya, toolkitnya udah siap, tinggal kita buat aja gitu. Tapi kalau kita menggunakan EPANET secara langsung dengan aplikasi EPANET yang saat ini sudah ada, tidak bisa, harus diinput manual, diproses manual juga pakai Excel yang tadi saya sampaikan. Demikian. Pak Ramdan. Silakan Pak Gigi, boleh on cam Pak Gigi. Master nanya nih, gagapan saya. Enggak, saya nggak bertanya Mas. Maaf ya nggak bisa on cam, masih di jalan. Ya, oke Pak Gigi. Kan suasananya nggak enak. Ya Pak Herman, terima kasih Pak Herman sharing. Ya. Saya mau sharing aja ini kan temanya sharing, berarti kita bisa sharing pengalaman aja menggunakan model hidrolika dan sebagainya. Sama kita dulu di Malang juga pakai EPANET, itu pun juga tujuannya ya untuk model hidrolika di jaringan perpipaan seperti yang dijelaskan sama Pak Herman tadi. Kalau mau ada tapping layanan baru atau mau nanti ada perencanaan ke depan, itu selalu harus ada model hidrolikanya. Nah ini yang kadang-kadang di teman-teman di PDM-PDM lain yang sampai saat ini kadang-kadang nggak pakai simulasi hidrolika sama sekali, nggak pakai. Nanti kalau sudah sistem jaringannya sudah sulit, baru kebingungan ngitung hidrolikanya. Kadang-kadang itu yang sering dilupakan. Padahal dengan EPANET itu kita sudah bisa merencanakan, bisa mengevaluasi dan sebagainya, itu lebih enak. Apalagi kalau sekarang sudah ada tambahan ilmu terkait
data JS, kemudian data logger, itu membuat perhitungan EPANET kita, analisa EPANET-nya lebih bagus, lebih akurat. Jadi berarti semakin banyak data yang dimasukkan, semakin lengkap data yang dimasukkan, yang akurasinya semakin bagus. Lebih baik ya. Betul. Ya, itu kadang-kadang teman-teman di BDM lain sampai sekarang habis pelatihan EPANET atau habis apa nggak dipakai sudah. Itu yang kadang-kadang akhirnya nggak kepake, akhirnya ilmunya untuk perhitungan EPANET nggak kepake lagi. Jadi akhirnya tadi seperti pertanyaan dasar hubungan antara EPANET dan JS seperti apa ya, justru EPANET itu butuh data-data yang ada di JS, data elevasi, data diameter pipa, data demand juga itu dibutuhkan semua untuk melakukan simulasi EPANET. Kemudian tadi yang menarik juga ada pengalaman tadi ada pertanyaan untuk deteksi kebocoran. Itu memang kalau untuk mendeteksi secara akurat dan sebagainya itu tidak ada di simulasi hidrolika. Tapi nanti yang dijelaskan oleh Pak Herman tadi kan ada hubungannya membandingkan data simulasi dengan data yang ada di lapangan. Nah, kita data lapangan biasanya kan mendapat dari data logger tuh, data tekanan, data debit. Nah, nanti kalau ada perbedaan antara data tekanan yang ada di logger maupun di simulasi perbedaannya signifikan, itu kemungkinan bisa menjadi indikasi ada masalah. Nggak tahu itu nanti bocor, ya, nggak tahu nanti diameter pipanya nggak sama antara yang disimulasikan di hidrolika dengan di lapangan, tapi itu bisa menjadikan indikasi. Itu kita pernah pengalaman itu model, berarti kita melakukan kalibrasi model hidrolika. Betul kalau di Malang sekarang pakai water gems ya, pakai water gems dan sudah ada supervisornya sendiri yang ngurusin model hidrolika itu ada sendiri. Berarti memang dimanfaatkan sekali hidrolika karena semua, misalnya kita mau merencanakan apapun nggak ada analisa hidrolikanya ditolak. Pasti ditolak oleh perencanaan teknik, pasti ditolak oleh direktur teknik karena nggak ada perencanaan model hidrolikanya. Berarti perencanaan model hidrolika itu wajib kalau di kami. Makanya karena kita pakai water gems itu salah satunya untuk mempercepat. Karena kan ngambil datanya kalau tadi EPANET kan masih input satu persatu. Kalau water gems kita bisa pakai data SAP yang ada di JS, tinggal kita ekspor, nanti ada suatu sistem gitu, nanti datanya langsung masuk semua, kita tinggal running aja. Itu kalau tadi saya lanjutkan tadi ya, hubungan antara tadi kalibrasi model hidrolik, yaitu akhirnya kita ada beberapa satu case, satu DMA itu ada selisih signifikan antara di titik-titik junction yang mana gitu ya. Setelah kita gali, ya ada beberapa titik itu yang memang diameter pipanya nggak sama. Berarti di JS kita misalnya diameternya 4 in ya, atau 100 milimeter. Di lapangan ternyata 2 in. Ini berbeda kan. Tapi ada satu case, ternyata bocor. Setelah kita gali, ada kebocoran di situ. Makanya perbedaan tekanan di data dan di simulasi nggak sama. Nah, itu kali titik kita mendapatkan case-case seperti itu. Berarti kalau menurut saya sih, bagi teman-teman rekan-rekan PDAM yang saat ini belum benar-benar memanfaatkan simulasi model hidrolika, ya segera dimanfaatkan. Mumpung sekarang tambah mudah untuk belajar di YouTube banyak. Tanya Pak Herman langsung bisa ya. Tanya kawan-kawan lainnya juga bisa. Sekarang sudah banyak sekarang harus segera dimanfaatkan karena setiap kadang-kadang kalau pelatihan mau NRW mau pelatihan apapun, kalau pertanyaan ini kok harus seperti ini gimana mulainya Pak? Rata-rata ya harus di hidrolika dulu Pak, nggak bisa kita langsung bentuk DMA, kita bentuk apa direncanakan secara asal-asalan ya nggak bisa, ya harus simulasi model hidrolika dulu. Nah, mungkin itu sih Pak tambahan dari saya untuk sharing ke teman-teman agar segera melaksanakan simulasi hidrolika dengan aplikasi apapun dan memanfaatkan data-data yang ada di PDM-nya masing-masing untuk dianalisa, diolah, dan sebagai perencanaan ke depan. Mungkin itu Mas Ramdan, Pak Herman, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Gigi. Mantap banget penjelasannya. Ya. Luar biasa nih sharingnya Pak Gigi. Iya Mas, tadi Mas Gigi bilang belajar di YouTube juga ada. Kebetulan di YouTube saya itu saya buatkan belajar EPANET udah dari tingkat awal sampai contoh-contoh soalnya. Itu sampai saya buat 8 video berseri. Silahkan aja kalau mau pakai belajar, monggo. Ya, channelnya apa katanya nih Pak Herman nih? Ada di ini juga tadi saya di PPT saya ada di situ. Oh ada ya, nanti bisa dilihat ya di situ ya. Ya. Ini Pak Herman ada pertanyaan lagi Pak Herman?
eh, dari PDAM Perumda Air Minum Kota Padang, Pak Herman. Dalam mengambil best demand untuk input di EPANET, cara yang efektif, metode skeletonization, bagaimana ya Pak? Monggo Pak Herman. Ini ada di kolom chat ya Pak Herman. Tanya. Siap, siap. Pertama kita harus paham dulu mengenai kehadiran si junction tersebut itu untuk apa ya. Kan di sini pertanyaan dalam pengambilan best demand di input EPANET. Artinya kan ini akan di-input di junction ya, titik junction. Jadi titik junction itu kita bisa andaikan dia mewakili satu zona kah, atau mewakili satu blok perumahan kah, atau mewakili satu pelanggan kah. Jadi itu yang harus kita pahami dulu, kita sepakati dulu, dan tidak ada standar yang mengatakan, oh ini harus mewakili satu rumah, oh ini harus mewakili satu perumahan, tidak ada. Jadi kita buat istilahnya sefleksibel mungkin kemampuan kita, perhitungan datanya, tersedia data apa, coba lakukan pendekatan tersebut. Artinya kalau saya lihat di Excel contoh ya, sebentar saya share screen lagi. Jadi banyak pakai Excel. Excel. Ya ngomong data ya, mau nggak mau harus belajar Excel. Bapak-bapak yang belum bisa Excel harus belajar Excel. Ya. Oh di sini ada ibu-ibu juga mungkin ya. Oke. Share screen sebentar. Excel. Oke, ini ya, sebenarnya best demand di sebuah junction. Ini ada sudah saya share juga di di chat room ya, Excel ya. Misalkan ini untuk menentukan best demand sebuah junction. Jadi kita harus tentukan dulu junction yang kita buat itu dalam skeleton tadi, itu untuk mewakili berapa pelanggan. Kemudian misalkan ada 500 pelanggan. Nah, 500 pelanggan tersebut kubikasi berdasarkan DRD misalnya. Itu berapa liter? Ya. Berapa liter ya? Sini kemudian berapa hari itu pembacaannya misalnya. Nah, ini kita bisa turunkan sampai dapatlah titik junction tersebut terisi dengan nilai best demand yang harus di-input. Seperti ini. Kalau inilah akhirnya menjadi best demand yang akan di-input di junction tersebut. Demikian, Pak. Nanti bisa dilihat-lihat lagi Excel-nya. Ini Mas Ramdan. Valve di EPANET bagaimana Pak? Saya lihat di EPANET Bapak ada junction valve katanya Pak. Silakan Pak Herman. Ini jadi belajar EPANET ya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Pak. Ya, Seru Pak. Ya. Oke. Junction dalam valve itu sebenarnya sebuah elemen di EPANET yang berbeda ya. Kalau junction itu dia sifatnya adalah node, jenisnya adalah node, sedangkan valve sifatnya adalah line, ya, garis. Jadi sebenarnya beda sifatnya. Jadi kalau pertanyaannya junction valve, ini saya agak bingung nih. Yang dimaksud junction valve ini wujudnya seperti apa gitu ya. Tapi gini, pertanyaannya penggunaan junction valve ya Pak, bagaimana Pak? Nah ini yang nanti coba lebih spesifik lagi pertanyaannya junction valve itu. Ya, atau mungkin bisa on cam. Ini Bu Wica atau siapa nih? Wica, Pak Wica. Pak Wica Lejuardi. Silakan Pak. Dari mana Pak? Perkenalkan diri dulu Pak. Ya. Ya, betul. Ya, lihat valve itu masuk kelompok yang lain. Jadi valve itu ada banyak jenisnya. Kalau kita belajar di EPANET ya ada yang. Jadi pokoknya intinya adalah valve itu untuk mengelola tekanan atau flow di dalam jaringan. Ya, fungsinya itu. Jadi kita harus bisa merepresentasikan valve di jaringan di EPANET itu sesuai dengan maksud yang dituju. Ya, misalkan kita punya PRV, kebetulan di EPANET itu ada jenis PRV ya. Nah, jadi di PRV itu untuk pressure reducing valve. Jadi dia mereduce artinya merendahkan atau mengecilkan tekanan pressure reducing valve. Jadi kita tinggal setting berapa yang mau di-reduce dari inlet yang masuk. Jadi kita harus kenal dulu Mas
jenis-jenis dari tiap valve-nya dulu gitu sebelum kita menggunakan valve. Karena banyak sekali pilihannya, ada 5 kalau nggak salah, ada 5 jenis valve. Iya, Mas. Jadi ya dilihat dulu maksud dari kita meletakkan valve itu fungsinya lebih ke apa gitu. Apakah buat menurunkan tekanan atau mengurangi flow itu bisa dicek dulu dari jenis valve-nya dan kemudian juga dari tujuan apa valve itu dipasang. Harapannya seperti itu. Ya. Oh ya, saya bisa share sedikit sebentar, Mas Ramdan. Ya, silakan Pak. Saya buka Epanet dulu. Mana Epanet? Sebentar Mas ya. Oke. Epanet sedikit dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada help yang di sini sangat membantu sekali ya. Help topics ini. Nah, ini kalau rekan-rekan rajin membaca, suka membaca, ini sangat membantu sekali ya. Contoh tadi ada ngobrol soal valve ya. Kalau kita cari search di sini valve, ya. Di sini ada valve type. Nah, di sini banyak sekali valve type. Ya. Bisa kita belajar di sini ada PRV, PSV, PBV dan fungsi-fungsinya apa gitu. Di sini ada. Jadi seperti ini ya. Kita bisa belajar di sini mengenai valve yang dari pertanyaannya. Ini penjelasannya sudah sangat lengkap sebenarnya. Ya, misalkan GPV itu bicara soal head loss curve ya. Atau kalau kita TCV Pak Herman, belajar maaf. soal ya. Layarnya kayaknya nggak lihat yang help-nya. Oke, sorry. Sebentar. Satu layar saya soalnya satu layar aja. Oke, sebentar. Nah, ini masih nggak kelihatan ya? Ada kelihatan. Kelihatan sudah, Pak. Nah, ini di hub-nya ini ya. Jadi sangat banyak sekali ya di hub-nya. Untuk modal kita belajar ya memang sih ini bahasa Inggris semua gitu. Tapi mau nggak mau ya harus dibaca gitu sebelum kita ketemu kasus-kasus yang mungkin misalkan berhubungan dengan valve. Ini penjelasannya udah cukup bagus ya menurut saya di sini. Tinggal kita pelajari dari help-nya ini. Demikian Mas Ramdan. Ya, baik Pak Herman. Masih ada pertanyaan nih Pak Herman. Lanjut Pak Herman? Atau boleh, gimana? Boleh. Saya ada 2:30 nih ada ini sih. Ya, ini mungkin satu lagi aja Pak Herman. Ya, satu lagi. Ada tambahan dari Pak Andrean Selendra atau kontrol valve ya Pak katanya. Kalau lihat dari ini ya, untuk yang tadi si valve yang terbuka sebagian atau seluruhnya ya Mas? Nah. Terbuka atau tertutup sebagian Pak? Oh, terbuka atau tertutup sebagian ya. Kalau ini kan sepertinya kalau terbuka dan tutup sebagian itu dia akan kalau kita lihat yang FCP misalkan. Tadi kan FCP atau PBV kan dia bilang. FCP itu adalah flow control valve ya. Dia itu melimit flow dalam nilai tertentu. Nah, artinya kalau kita pakai FCP, artinya kita harus mengetahui dulu dengan kita membuka setengah, harapannya adalah flow yang keluar tuh harus berapa. Nah, nilainya harus kita tahu dulu, Pak. Gitu. Kalau kita pakai FCP. Jadi sebenarnya kita membuka setengah, itu harapannya output dari si valve itu mau keluarannya berapa untuk pressure maupun flow-nya. Itu yang harus kita kejar dulu sih. Nanti masuk ke dalam setting di si valve-nya. Demikian, Mas. Iya, mungkin cukup ya Pak Herman ya untuk pertanyaan. Mungkin nanti kita bisa dilanjut di grup discuss ya di WhatsApp atau mungkin bisa langsung menghubungi Pak Herman untuk konsultasi ya Pak Herman. Tadi sudah di-share juga ya link kontak WhatsApp-nya. Mungkin rekan-rekan semuanya untuk hari ini cukupkan sekian.
sebelum kita menyelesaikan acara Zoom ini, boleh kita foto bersama dulu, Bapak Ibu, boleh on cam untuk ambil capture. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu. Ya, saya hitung ya Bapak Ibu. Ini sudah mulai ya semuanya ya, sudah on cam. Baik, silahkan berpose dengan posenya masing-masing. Saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi gaya bebas Bapak Ibu. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, sip. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar mingguan series 5 ini. Mungkin nanti next kita akan melanjutkan webinar-webinar berikutnya di 2 minggu berikutnya mungkin ya, atau 3 sampai 2 minggu berikutnya. Barangkali nanti kita diskusi untuk topik berikutnya, kita diskusi saja di WhatsApp group. Kira-kira topik mana yang kira-kira ingin dipelajari untuk webinar series 6. Ya, silakan. Siapa Pak? Pak Mahnun, silakan Pak. Ya, usul mungkin berikutnya bisa basic ke prosesnya Pak. Jadi proses WTP itu dari air, contohnya air sungai sampai bisa dikonsumsi, yang di prosesnya Pak. Terima lebih kasih. Ke ini ya, lebih ke pengolahan air ya Pak ya? Betul, ya. Ya. Betul. Boleh Pak, nanti kita tampung Pak untuk itu. Kita nanti diskusi di grup ya Pak, WhatsApp. Termasuk nanti dengan penggunaan teknologinya di sana ya Pak. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Makasih. Terima kasih.